Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Manusia baru itu adalah kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Filipi pasal 1 ayat 27a yang demikian bunyinya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, prolog renungan hari ini adalah arti berpadanan. Berpadanan adalah sesuai, sebagai yang pantas untuk suatu hal. Jadi berpadanan Injil Kristus itu artinya hidup kita sesuai dengan Kristus sebagai kabar baik untuk dunia. Nah, yang pertama saudara-saudaraku, pengajaran Rasul Paulus ini di dalam hal manusia baru itu menyangkut dua hal. Yang pertama adalah hal doktrinal, doktrin maksudnya, yaitu itu apa yang telah dilakukan oleh Kristus untuk manusia. Jadi misalnya kebenaran, kekudusan, kesalehan, dan lain-lain itu sudah dilakukan oleh Kristus. Jadi kasih karunia-Nya sudah, kita hanya menikmati, yang percaya tentunya. B, tadi apa yang telah dilakukan, sekarang yang B ini apa yang telah Tuhan Yesus berikan. Itu adalah hidup kekal, pengampunan dosa, terus kemudian kebutuhan hidup kita sudah diberikan. Sehingga kita yang percaya tentu sedang menikmati dan mengucap syukur atas hidup baru ini. Kemudian hal yang kedua itu menasihati. Rasul Paulus menasihati orang-orang yang sudah hidup baru ini, yang ada belas kasihan, ada kemurahan atau lemah lembut, ada kerendahan hati dan lain sebagainya. Ini nasihat Rasul Paulus untuk setiap orang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Doktrin, dan yang kedua adalah nasihat. Terus bagian yang kedua, saudara-saudara, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus untuk memperbaharui manusia, hidup manusia itu tidak tergantung kepada golongan manusia itu, kegagahan manusia itu, tidak tergantung semangat manusia itu, tidak tergantung agama manusia itu, tidak tergantung amal-amal manusia, tidak. Tapi semata-mata tergantung oleh anugerah pemberian dari Tuhan Allah untuk manusia. Di dalam Efesus pasal 4:24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Menurut kehendak Allah itu hanya pemberian dari Kristus, yaitu kekudusan, kebenaran, dan hidup yang baru, dan lain sebagainya. Bagian yang ketiga, saudara, ciptaan baru itu harus meninggalkan
hal-hal yang lama, hal-hal yang berdosa harus sudah ditinggalkan dan menerima hal-hal atau kehidupan yang baru di dalam Kristus tadi. Dijelaskan dalam 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama, setiap orang di sini tidak memandang golongan, tidak memandang agama, tidak memandang ras, suku bangsa, pendidikan dan lain sebagainya, tidak memandang itu. Setiap orang yang sudah percaya Yesus Kristus, dia ada dalam ciptaan yang baru. Yang lama dosa-dosa sudah ditinggalkan dan yang baru sudah terbit. Jadi orang yang sudah diperbarui oleh kasih karunia itu, hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus, sehingga karakternya sesuai dengan Kristus. Apa yang sudah dilakukan oleh Kristus itu sebagai teladan. Apa yang telah diberikan kepada Kristus itu harus kita nikmati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, senyampang kita masih diberikan hidup. Ayo kita percaya dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan kita selalu diperbaharui, sehingga teladan apa yang telah dilakukan, apa yang sudah diberikan Kristus ini, kita terima dengan syukur, kita terima dan kita nikmati, dan kita bagikan kepada setiap manusia kasih karunia itu, supaya mereka pun juga layak berbaris bersama itu, menuju jalan, menuju kebenaran, kepada hidup untuk masuk surga. Immanuel. Amin.